Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita ada di tanggal 31 Desember dan kita ada di minggu yang baru lagi. Dan kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita, di sepanjang tahun ini khususnya. Karena saya percaya ada begitu banyak perkara yang sudah terjadi, tapi satu hal yang kita syukuri di dalam kesemuanya itu Tuhan ada bersama dengan kita. Suatu mari terus bersyukur kepada Tuhan, percaya dan berserah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, sebab kami percaya pada banyak perkara yang sedang kau kerjakan dalam hidup kami. Dan semua yang terbaik yang kau berikan dalam hidup kami. Waktu pagi hari ini kami mau datang kepadamu dengan hati bersyukur, sebab engkau baik bagi kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Jaga kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang terjadi
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, yang ada kasih setiamu di dalam hidup. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kami terima kasih. Kami banyak yang memperkuat dalam hidup kami, Tuhan. Semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami, rancangan-Mu indah dalam hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik,
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami sembah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Bapa yang mengasihi kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Hanya kepadamu kami percaya.
Hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Kami menyembah, kami menyembah. Syukur bagimu, syukur bagimu, Allah baik. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Nyaman di dalam-Mu Tuhan, kami tenang di dekat-Mu, sebab Engkaulah penolong yang ajaib, penolong yang setia. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami, selalu tepat pada waktu. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau. Kami mau terus percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik, sungguh baik, teramat kasih Kau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Pemeliharaan-Mu ajaib bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah namamu Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau satu-satunya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Ya Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Waktu kami mau terus tinggal di dalam dan dalam firman-Mu di dalam kami. Biarlah hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Hidup kami selaras dengan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu. Sehingga firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami kuat oleh karena firman-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka ku ngobrol dengan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Sekali berkata firman-Mu berkata Kau besertaku. Ya, maka ku kuatkan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu. Ku terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, yang kekuatan dan terlindung di tempat tinggi. Ku mengangkat aku berserah. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu
Kata kau besertaku, maka kuat cintaku. Janganmu selalu ku nantikan di setiap langkah, percaya dengan saya. Kuatkan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan yang berlindung bagiku. Kepalaku di tempat hati ini, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku cinta, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dan saya juga terbang dengan saya. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Di tempat hati, ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami mau terus menanti-nantikan Engkau dengan percaya. Karena Kau Bapa yang setia, yang telah terbukti sampai hari ini. Sebab Engkau Ebenezer, sampai sejauh ini Kau yang menolong kami melewati hari-hari kami. Sehingga kami melangkah dari kemenangan pada kemenangan. Sebab bersamamu kami melakukan perkara yang besar. Bersamamu kami lebih daripada pemenang. Mengalahkan setiap pergumulan hidup, persoalan permasalahan yang membawa kami lebih percaya lagi kepadamu. Lebih lagi berharap hanya untuk biar firman-Mu terus ada dalam hati kami, menguasai dan mengendalikan hidup kami. Pagi hari kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Sama firman. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dan semua karena anugerah Tuhan. Tinggal satu hari lagi kita akan melewati tahun 2024. Tahun yang di akhir tahun 2023 banyak orang berkata susah, sulit. Itulah perkataan dunia, intimidasi. Tetapi kalau hari ini kita ada melewati sepanjang tahun, saya tahu ada banyak hal yang sudah kita alami, naik, turun, susah, senang. Ada banyak perkara.
Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita, maka saya percaya kita ada hari ini sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amen. Nah, hari ini kita juga mau terus belajar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang harus menjadi fondasi, menjadi pegangan, menjadi tuntunan arahan dalam hidup kita, memasuki tahun 2012. Hari-hari ini kita pasti sudah akan mendengarkan perkataan-perkataan yang bisa saja mengintimidasi dalam segala sektor hidup, baik dari ekonomi, pajak mau naik lah, dalam bicara soal keadaan akan ada mega trust lah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perkecil, bahkan kalau perlu tutup volumemu untuk dengar perkataan-perkataan dunia, tapi semakin perbesar volumemu untuk mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri berkata, aku akan berkata di belakangmu, entahkah engkau menganan atau mengiri, dan aku akan menyediakan roti makananmu. Jadi hidup adalah pilihan Bapak Ibu. Kita mau dengerin apa kata dunia, atau kita mau dengerin apa kata Tuhan. Tapi saya percaya sekali lagi, saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu, orang-orang yang sudah membuat keputusan untuk hidup apa kata Tuhan. Hidup ikut apa kata Tuhan. Oleh sebab itu, mari terus latih diri kita semakin peka dengan suara Tuhan, memiliki hati yang lemah lembut, rendah hati, untuk terus dibentuk dan diajar, dan kita taat kepada firman Tuhan. Karena saya mau katakan, itulah pilihan yang paling tepat untuk kita jalani hari-hari hidup kita. Sehingga kita akan menikmati perbedaan yang begitu nyata dengan orang-orang yang nggak kenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang mungkin menamakan dirinya Kristen, tapi pada kenyataannya mereka lebih banyak mendengar apa kata dunia. Mereka lebih mendengar apa kata ketakutan. Tapi mari hari ini dan seumur hidup kita, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kita sudah sampai di kitab Pengkhotbah pasal 12. Ini pasal terakhir dari kitab Pengkhotbah yang tentunya kita sudah banyak belajar dari apa yang ditulis oleh Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Dan nanti kita akan lihat di ujung dari kitab Pengkhotbah ini apa yang Salomo katakan menjadi nasihat bagi kita untuk kita lakukan. Saya akan bacakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingannya menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Ini nasihat yang diberikan oleh Salomo sekali lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah kalimat pertama di ayat pertama dari pasal ini, bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sebelum tiba hari-hari yang tadi didaftar sampai ayat yang ke-8, yang ujungnya hidup secara daging itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Tapi sekali lagi kita bersyukur kalau kita, yang saya tahu sebagian besar adalah orang-orang sejak mudanya percaya kepada Yesus. Walaupun mungkin ada satu dua di antara kita yang di usia tua,
baru percaya kepada Yesus, ya nggak ada kata terlambat Bapak Ibu. Bersyukur. Tapi tentu arti dari kata ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu itu adalah bagaimana hidup kita ini benar-benar selaras dengan apa yang Tuhan mau. Apa-apa kita ingat kepada Tuhan. Situasi apapun, makanya pertama kali kita ingat Tuhan. Kita tanya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Tadi sebelum Koram Deo sempat ngobrol sama Ko Aheng dari apa yang beberapa hari yang lalu juga saya sampaikan, rasa sedih yang saya alami ketika saya masuk satu tempat di Genting. Saya melihat orang-orang yang sudah tua, mereka nggak punya arah dan tujuan, mereka mau menikmati hidup mereka. Padahal harusnya hidup kita ini jadi berkat dengan uang yang Tuhan berikan, yang kita tahu itu milik Tuhan. Harusnya hidup kita jadi berkat. Tapi kenapa harus dihambur-hamburkan seperti itu? Dengan harapan sia-sia bisa menang. Bisa menang mungkin, tapi berapa banyak yang kalah. Tapi sekali lagi, itu pilihan hidup. Kita nggak bisa menghakimi mereka. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk datang memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Sama seperti kalau Bapak Ibu ingat kisah Lazarus dan orang kaya yang akhirnya sama-sama mati. Ketika orang kaya itu melihat Lazarus ada di tempat yang indah bersama dengan Bapak Abraham. Sementara dia menderita. Orang kaya berkata, Tuhan tolong suruh Lazarus kembali ke dunia untuk ngomong kepada saudara-saudaraku supaya mereka jangan ke tempat aku yang menderita ini. Tapi firman Tuhan ingatkan kita, udah nggak bisa lagi, sudah dunia yang berbeda. Semasa masih hiduplah pada mereka ada kesaksian Musa dan kitab Taurat. Nah artinya memasuki tahun ke depan Bapak Ibu, mari sekali lagi mumpung masih punya kesempatan. Kalau orang tuamu belum kenal Tuhan, saudaramu belum kenal Tuhan, pasangan hidupmu belum kenal Tuhan, sahabatmu belum kenal Tuhan. Inilah kesempatannya. Jangan sampai kalau mereka sudah teriak-teriak di dalam kekekalan, dalam kebinasaan, kita baru mau merasa sedih. Ya, bagian mereka seperti Ko Aheng tadi katakan, kalau mereka jauh, kita nggak kenal, ya paling tidak ada orang lain yang Tuhan bisa utus untuk mereka. Paling tidak ada platform channel, IG, TikTok, Facebook, apapun lah yang dipakai banyak orang-orang Kristen untuk menyampaikan Injil. Tapi mari kita pribadi, di satu sisi kita mau ingat Tuhan semasa kita hidup, dan kita juga mau ingat orang-orang di sekeliling kita yang belum ingat atau mengenal atau dikenal oleh Tuhan, sehingga mereka mengalami kesia-siaan dalam hidup mereka. Pagi, siang, petang, malam, jungkir balik, cari uang, sama seperti lagu yang dinyanyikan, lagu Tempo dulu. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari uang. Habis dicari banyak-banyak, habis itu dibuang sia-sia tanpa ada arti. Dan berkali-kali saya katakan bukan berarti kita nggak boleh kerja cari uang. Harus Bapak Ibu. Tapi tujuannya bukan untukku dan untukku, kata Amsal. Tapi mari hidup kita ini jadi berkat. Tahun depan fokus kita dalam menabur dan menuai dengan sukacita. Kita mau menabur waktu kita di dalam doa. Kita mau menabur tenaga kita kunjungin orang. Kita mau menabur harta kita untuk memberkati orang. Supaya hidup kita jadi bukti kebesaran Tuhan. Dan mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti apa yang kita alami dalam hidup ini. Berapa lama lagi hidup yang akan kita jalani, kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi biarlah lagu yang sering kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Supaya nanti ketika waktunya tiba, hidup kita ini sudah jadi berkat. Itu yang perlu terus kita tanam dalam hati dan pikiran kita. Bukan berarti terus, wah kalau gitu masa hidup untuk orang Pak. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita fokus urusin pekerjaan Tuhan, Tuhan itu fokus ngurusin hidup kita. Itu prinsip yang kami jalani. Itu prinsip firman Tuhan.
Tapi semakin kita sibuk hanya urusin urusan diri kita sendiri, ya sudah, jalani saja kata Tuhan. Tapi ketika kita urusi pekerjaan Tuhan, Tuhan yang urusin hidup kita, dan itu hidup yang paling nikmat yang kami nikmati, Bapak Ibu. Mungkin nggak akan banyak kenikmatan duniawi seperti yang banyak dikejar orang yang kami tidak nikmati. Tapi berkali-kali saya katakan kebahagiaan, kenikmatan itu datangnya dari Tuhan, dari dalam Bapak Ibu. Bukan dari apa yang di luar kita. Karena beberapa pasal yang lalu dipengkhotbahkan, jangankan untuk hal-hal yang lain. Untuk makan, minum saja, kalau nggak di dalam Tuhan, nggak bisa nikmat Bapak Ibu. Walaupun kau menghadapi makanan berkelas internasional, berkelas dunia, kalau hatimu dipenuhi dengan kegalauan, nggak dapat nikmat. Tapi kapan kita bisa tenang? Ketika kita tahu Tuhan bersama dengan kita dan kita benar-benar jalan bersama dengan Tuhan. Jadi mari bukan hanya sekedar kita percaya kepada Tuhan, tapi mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan itu harusnya terjadi sejak masa muda kita. Sebelum nanti tiba masa-masa seperti apa yang ditulis di ayat-ayat berikutnya. Keadaan sudah menjadi sulit, keadaan menjadi susah, rasanya pengen waktu diputar ulang. Penyesalan selalu datang terlambat, Bapak Ibu. Tapi mari pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, menjelang akhir tahun ini, coba kita evaluasi lagi hidup kita. Apakah di sepanjang tahun 2024, kita masih ikuti keinginan daging kita, kita berjalan masih menurut kehendak kita, atau kita sudah berjalan menurut rancangan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku, sejauh langit dari bumi. Wow, jauh banget perbedaannya Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya setiap kita ini benar-benar merasakan beda banget. Mungkin hidup kita secara kasat mata, secara duniawi, mungkin hidup kita kelihatannya nggak jauh lebih baik dari orang-orang dunia. Tapi beda banget. Hati kita penuh damai, penuh sukacita, penuh kemenangan. Dan kita boleh menikmati hari-hari hidup kita. Kita nggak terkena sindrom 99 seperti yang saya pernah cerita. Tapi kita bisa bersyukur. Kemarin ada quotes yang bagus dari Reza. Keserakahan itu bukan hanya semata-mata mengejar banyak harta, tetapi keserakahan itu adalah ketika kita tidak merasa cukup. Nah, itu yang paling bahaya. Makanya berkali-kali saya katakan, miliki rasa cukup, sehingga engkau bisa bersyukur untuk segala keadaan, dan engkau bisa bekerja dengan bahagia, engkau bisa bekerja dengan sukacita, sehingga engkau tidak mengalami seperti apa yang pengkhotbah pasal 12 ayat 1 sampai 8 katakan, sehingga ayat 8 katakan, kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi mari Bapak Ibu terus ingat kepada Tuhan. Artinya apa-apa yang kita alami, kalau bahasanya yang sering dilabelkan ke saya tuh, kalau Pak Heri itu ujung-ujungnya firman. Mau apapun kejadiannya, apapun peristiwanya, kalau ketemu Pak Heri ujung-ujungnya nih firman. Ya karena memang harusnya seperti itu hidup ini Bapak Ibu. Apa-apa ya Tuhan. Apa kata Tuhan. Apa-apa ya tanya Tuhan. Dan dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Jadi itu pesan yang pertama yang pengkhotbah sampaikan di fase 12, selalu ingat akan Tuhan. Ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat pertolongannya, yang sudah berkali-kali menolong kita, yang sudah berkali-kali menguatkan kita. Jadi terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ayat 9 dengan judul perikop akhir kata. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak Amsal. Nah, seperti beberapa waktu lalu kita belajar di Amsal, ada begitu banyak Amsal yang tidak terkanonisasi di Alkitab yang kita pegang hari ini. Dan mungkin saja itu bisa tersebar
di kerajaan-kerajaan dunia di zaman itu dan diajarkan turun-temurun sampai hari ini yang Lause sempat sampaikan, dia bisa percaya Yesus karena dia baca Amsal dan dia pernah membaca tulisan-tulisan yang mirip Amsal sebelumnya. Dan yang saya katakan, kemungkinan besar menurut saya pribadi, itu juga tulisan Salomo yang diambil oleh raja-raja sejaman dia yang datang kepada Salomo, yang belajar kepada Salomo, dan karena itu perkataan-perkataan yang sangat-sangat berguna dan bermanfaat, sehingga itu diturunkan turun-temurun di dalam kerajaan di seluruh dunia ini. Karena memang banyak yang ditulis oleh Salomo. Ayat 10, pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Amsal bicara apa adanya Bapak Ibu. Kalau itu menegur hidup kita, ya marilah kita bertobat. Kalau itu menasehati kita, meneguhkan kita, marilah taat dan lakukan dengan setia. Karena berkali-kali saya katakan Alkitab inilah kitab yang paling jujur. Menulis seluruh tentang manusia. Sehingga secara garis besar berkali-kali saya katakan Alkitab itu cuma dua. Yang baik itu untuk kita contoh. Yang tidak baik itu untuk jadi peringatan bagi kita. Karena Alkitab sangat jujur apa adanya. Tentang apapun tentang manusia itu sendiri. Dan yang terakhir ayat 11 dan 12 sampai 13 sampai ayat yang terakhir katakan ini. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tercancap diberikan oleh satu gembala. Saya berdoa supaya perkataan-perkataan hikmat Tuhan itu benar-benar tertancap dalam hati kita. Lagi pula anakku waspadalah, membuat banyak buku takkan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Sekali lagi nggak salah Bapak Ibu banyak baca buku, apalagi kalau bisa buat buku. Banyak belajar, silakan. Tapi sekali lagi, sekolah itu hanya menambah pengetahuan. Tapi firman Tuhan menambah hikmat. Jadi silakan Bapak Ibu mau belajar banyak buku, tapi Amsal katakan itu melelahkan. Tapi juga jangan pakai ayat ini untuk membela diri, untuk malas baca. Jangan juga Bapak Ibu, maksudnya nggak seperti itu. Tapi kalau fokus kita hanya kejar pengetahuan dunia, banyak belajar. Amsal katakan itu ujungnya nanti sia-sia. Yang lebih esensi adalah takutlah akan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Apa itu perintah-perintahnya Bapak itu? Firman Tuhan Bapak Ibu. Ada begitu banyak orang suka baca buku puluhan bahkan ratusan buku pengetahuan. Tapi satu-satunya buku yang sudah terbukti sebagai manual booknya manusia yaitu Alkitab. Justru banyak nggak dibaca. Sayang sekali Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak melarang Bapak Ibu baca seluruh buku pengetahuan. Silahkan Bapak Ibu. Tapi harusnya ada satu buku yang jauh lebih penting yang Bapak Ibu baca. Itu firman Tuhan. Dan kita bersyukur melalui Koram Deo ini, satu hari satu pasal kita baca Alkitab. Kita belajar mengenal, memahami perintah-perintah Tuhan. Itu jauh lebih baik Bapak Ibu. Jadi saya memberi apresiasi seperti Kosimon, ngajak orang terus, ayo ikut Koram Deo, ayo ikut Koram Deo. Ada kalau kita suruh orang secara pribadi baca Alkitab, jangan-jangan mentok Bapak Ibu. Itu yang saya katakan tadi, orang bisa habiskan novel berpuluh-puluh buku. Cerpen kalau zaman sekarang, drakor berepisode-episode. Salah, dosa? Enggak masalah Bapak Ibu. Saya nggak mau berkata itu dosa, enggak. Tapi itu akan menjadi kesia-siaan, sebuah kesia-siaan.
Engkau hanya akan menerima nilai-nilai dunia yang justru akan membuat engkau nggak punya arah hidup. Mari baca saja satu buku ini, pelajarin satu buku ini, Alkitab itu, buku bestseller sepanjang masa sampai hari ini. Dan saya melihat perbedaan nyata orang-orang yang baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hidupnya tuh beda banget Bapak Ibu. Ada kasih karunia, ada kemurahan. Makanya iblis sangat tahu. Iblis selalu berusaha menggoda, menipu supaya orang nggak suka pada firman Tuhan. Tapi sekali lagi saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang setia sampai hari ini. Ada yang mulai dari awal, itu artinya sudah 3 tahun lebih kita baca Alkitab, satu hari satu pasal. Dan saya mau katakan, itu akan mengubah hidup kita. Itu yang membuat arah hidup kita semakin lurus. Dan kita akan menikmati hari tua kita. Menikmati janji Tuhan digenapi. Karena firman Tuhan katakan, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta, tapi diberkati Tuhan. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Jadi yang pertama, ingatlah akan Tuhan. Apa-apa tanya Tuhan. Dan yang kedua, mari baca Alkitab. Renungkan Alkitab ini firman Tuhan. Itu akan membuat engkau mengalami hidup dalam kemenangan. Oke, terima kasih. Itu saja. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti tutup sama Pak Heri. Ya, shalom semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh terus bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami boleh belajar akan kebenaran firman di pagi hari. Kami tahu hidup kami akan sia-sia tanpa Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau. Kami selalu Tuhan boleh belajar akan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman-Mu itulah yang memperlengkapi hidup kami. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang berarti Tuhan. Karena kami tahu hanya takut akan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, firman-Mu terus menuntun dan membimbing setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau berkati Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau terus memakai hidupnya, terus menyampaikan kebenaran firman-Mu, terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kau memberkati Pak Heri, istri dan anak-anaknya tuh. Kau mengurapi, memimpin hidup mereka terus tuh. Kau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, orang-orang di sekeliling kami boleh mengenal Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan staf Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan sejajarannya Tuhan. Tuhan, kami sudah memilih pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan. Dan Engkau telah menetapkan pemimpin-pemimpin yang baru Tuhan. Tiap kepala-kepala daerah yang baru Tuhan. Engkau juga taruhkan mereka roh takut akan Engkau. Sehingga mereka memimpin negara kami ini dengan adil dan benar Tuhan. Dan Engkau memberikan mereka hikmat dalam menentukan setiap kebijakan Tuhan. Untuk kesejahteraan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Biarlah boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang menuntun dan membimbing kami semua. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
maafkan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah kami terus ingat akan Engkau, seperti Engkau terus mengingat kami dengan kasih setiamu. Dan biarlah kami terus hidup takut akan Engkau, hidup di dalam pimpinan, tuntunan, arahan firman-Mu, sehingga kami melangkah dengan pasti dari hari-hari kami, bersama dengan Engkau kami melakukan perkara yang besar, dan kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, juga teman-teman yang dalam perjalanan Tuhan sertai dan perlindungan-Mu. Tutup bungkus kami semua kuasa darah Yesus. Malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini dalam seluruh aktivitas kami, dan Engkau dipermuliakan. Terpujilah namamu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Udah balik Ki ya? Udah, Pak. Semalam sampai. Kemarin, Pak.